Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam ini. Kondisi hujan tapi kita bisa hadir ke masjid. Ini berarti jemaah yang bisa dibilang kalau bahasa jemaah lain, ini jemaah-jemaah veteran. Tidak mempan. Apapun tidak mempan. Itu kata jemaah di Padang Luar. Ibu-ibu isinya 8 orang itu aja. Bapak-bapak 1 orang itu aja. Dulu 2 orang. Kayaknya meninggal 1 bagaimana gitu. 8 orang itu aja. Subuh Kamis. Jadi kata pengurus ini veteran katanya. Sejak itulah saya mulai membiasakan kalimat kalau ada jamaah tangguh itu veteran kata dia. Lulusan akademi gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan apa nih Bapak Ibu? Kalau secara ininya bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab saya tanggalnya. Ya, Rajab tanggal 10 1444 Hijriah. Sebenarnya tidak ada kekhususan amalan khusus untuk di bulan Rajab ini. Cuman memang dianjurkan banyak beribadah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang 4 bulan yang haram. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Nah, jadi nanti disebutkan 4 arba'atu hurum, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram. Bulan haram ini bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sehingga ketika orang banyak beribadah di bulan-bulan itu, maka Allah akan melipat gandakan amal-amalnya. Dan sebagian ulama pula menyebutkan kalau ternyata dia melakukan dosa pun, juga Allah akan lipatkan sebagian dosanya, dosa yang dilakukan tingkatannya. Tapi sebagian ulama, tapi ada pula yang bilang tidak. Tapi yang jelas, amalan ketika di bulan-bulan seperti ini, Allah akan lipat gandakan benar. Jadi jamaah yang dimuliakan, mau kita banyak puasa, puasalah. Mau kita banyak sedekah, sedekahlah. Banyak solat-solat sunnah ditambahlah. Karena ulama juga menyebutkan, karena kan habis Rajab ini bulan Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, bulan mulia. Kata Ibnu Qayyim, kalau orang-orang yang di kuburan hari ini diizinkan mereka balik ke dunia, mereka ingin sekali diizinkan beribadah 1 hari untuk di bulan Ramadan. Karena betapa dilipat gandakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Karena tidak ada amalan yang lebih mulia kecuali amalan diamalkan di bulan Ramadan, khususnya malam 10 malam terakhir. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata ulama, bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan menyiram. Maksudnya memupuk, ibarat tanaman, dia ditanam kemudian dipupuk. Bulan Ramadan itu bulan memanen. Maka tidak ada orang bisa memanen tanpa menanam dulu. Dan tanaman tidak akan berkembang kalau tidak dipupuknya. Dan baru setelah itu dia akan memanen. Maka di bulan Rajab ini kita udah mulai start nih. Bulan Sya'ban makin ditambah, bulan Ramadan menjadi-jadi. Itu harusnya. Nah maka Bapak Ibu kita sering mendengar doa-doa yang disampaikan. Dan ini juga diamalkan oleh para salafus saleh. Doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna apa? Ramadan. Nampaknya enggak mau ketemu Ramadan tahun ini nampaknya. Allahumma barik lana, ya Allah. Apa? Wa barik lana wa qina azabannar. Itu lain lagi itu. Asal ketemu barik lana wa qina azabannar. Wah, kan ini bawahnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Bapak Ibu sudah hafal doa itu? Oh, berarti memang ya. Syukur sampai Ramadan selama ini ya, tapi tidak tahu tahun ini nampaknya. Maka saran saya bacalah doa ini. Dan ada satu doa lagi pekan depan aja kita sampaikan. Satu-satu aja kita hafal dulu.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami, barik lana fi Rajab, dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu ada beberapa amalan-amalan penting. Yang pertama jelas puasa, ya kan? Yang kedua tarawih, yang ketiga i'tikaf, yang keempat bersedekah, yang kelima umrah. 5 amalan bulan Ramadan yang disorot. Pertama puasa, 2 tarawih, 3 sedekah, 4 apa tadi? Lupa saya malah. Umrah, satu lagi iktikaf. Ya. Kalau kita biasanya paling 2 aja cuma. Kalau enggak Ramadan puasanya, tarawihnya. Tarawih pun 10 hari pertama ya, Mas. Habis itu cuci gudang 10 terakhir. Bagi pedagang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, umroh di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan haji dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak ini sekarang paket-paket umroh mahal ada, yang banting harga pun ada. Tidak pakai hotel, tidak pakai makan. Di mana tidur? Di karpet Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Ada sekarang nih 23 juta Ustaz. Kalau Ustaz mau tiket PP 17 bisa 5-6 juta. 23 juta udah bisa berangkat. Cuman sampai sini cari-cari makan sendiri, tidur di masjid. Nah gitu. Atau yang pakai 35 kata dia. Itu cuman hotel aja, cuman jauh naik angkot kata dia. Naik busway kalau di Jakarta. 3 menit cuman kata dia. Habis itu makan cari sendiri. Tapi kalau makan jangan ragu. Ramadan nih banyak daging unta itu kata dia. Tapi roti juga. Nah jadi Bapak Ibu, ini orang banyak sekarang ini umroh di bulan Ramadan. Saya kan ikuti terus nih sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu mau, ambillah umroh Ramadan. Tapi kalau mau mantap-mantap sedikit, 55 juta. Tapi kalau mau yang kayak tadi, 23 juta. Nah itulah tuh Ibu ya, meninggal-meninggal di sana lah, mantap juga tuh ya kan. Tidur di situ, ya kan. Ke WC masjid pakai ya kan. Tidak pakai WC hotel. Nah, kalau meninggal di sana kan mantap tuh. Cuman tidak nampak namanya gitu kan. Di sana. Jemaah yang dimuliakan, jadi banyak sekarang. Dan informasi terbaru nih saya dengar banyak sekarang nih orang kesusahan cari hotel. Karena meledak jamaah-jamaah ini semua. Maka bingung orang. Jadi inilah nih ya, kita persiapkan menjelang Ramadan ini, yang jelas puasa ya kan, tarawih ya kan, kemudian sedekah, kemudian iktikaf, sama umroh nih nampaknya yang agak-agak susah nih. Iktikaf 10 terakhir nggak semua orang bisa, kemudian umroh nih juga nggak semua orang bisa, karena biaya mahal, waktu juga, kesempatan juga. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masuk di bulan Rajab tanggal 10. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan kajian kita. Kita ulang sedikit, kapan batasan teranggap mendapat sholat jamaah? Ada 2 pendapat. Pendapat Syafi'iyah, Hanafiyah, mereka berpendapat asal kita dapat tasyahud akhir dengan imam itu pahalanya sama seperti pahala sholat jamaah. Karena merujuk kepada hadis Nabi SAW, "Idza uqimatis sholatu fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshuna alaikum as-sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Jika iqamah sudah dikumandangkan, fala ta'tuha tas'aun, jangan berlarian menuju salat, menuju masjid. Wa'tuha tamshun, berjalanlah seperti biasa. Alaikumus sakinah, alaikum bis sakinah, hendaknya datang ke masjid, datang ke tempat sholat dengan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang kalian dapati dari sholat itu, maka sholatlah, ikutilah. Dapat rukuk, dapat sujud. Wa ma fatakum fa'atimmu, apa yang terlewat, ketinggalan 1 rakaat kah, 2 rakaat kah, maka lengkapi. Jangan karena ingin cepat-cepat dapat rukuk, akhirnya lari-lari. Ini tidak baik. Hukumnya makruh. Sebagaimana yang banyak dapat sekarang. Kajian subuh saya, Bapak Ibu, banyak ibu-ibu. Kita pikir pocong. Ya kan, lompat-lompat putih-putih dari jauh. Kira ibu-ibu. Pakai mukena putih. Datang ke masjid subuh-subuh terlambat. Ya kan, kalau bapak-bapak jarang ke masjid. Nah, jadi ibu-ibu ini yang nampak kita.
Nah, dan dia pun seragam biasanya kan. Nah, jadi lari-lari itu makruh hukumnya. Datang aja, santai aja. Yang ketinggal ya tinggal. Nah, kalau memang dapat, alhamdulillah. Jadi, merujuk kepada hadis ini, berarti kata para ulama, orang kalau dia dapat berapapun terhitung sholat berjamaah. Dapat Syafi'iyah, Hanafiyah. Tapi kalau pendapat kedua, Hanabilah dan Malikiyah, mereka mengatakan kalau tidak dapat ruku, maka tidak dapat sholat berjamaah. Meskipun tasyahud akhir. Makanya dalam hadis Nabi, apa kata Rasul? Man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat jamaah, maka dia mendapatkan sholat berjamaah. Jadi kalau dihitung ruku. Kalau dapat dia ruku, dapat dia pahala jamaah. Kalau enggak. Ini pendapat Hanabilah. Ini biasanya Hanabilah ini banyaknya mazhab Arab Saudi. Saudi Arabia itu Hanabilah. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Indonesia kebanyakan Syafi'i. Tapi ada juga yang Hanabilah gitu kan. Apalagi belakangan ini makin banyak. Sejak ada TV-TV seperti Roja TV, apalagi Bu, Insan TV, Surau TV, nah, orang awak ya kan, Ustaz Elfisam. Nah, itu kan lebih kepada mazhab Hanabilah biasanya ya. Jadi nanti ada ustaz-ustaznya memang sengaja menyampaikan mazhab Syafi'i. Nah, tapi bagi yang berpendapat Hanabilah pun, kalau memang dia terlambat, bukan karena lalai, karena ada keperluan, entah itu perut sakit, entah mungkin ini segala macam, baru terbangun akhirnya terlambat. Intinya bukan karena lalai, maka tetap dapat pahala sama dia. Pahalanya berjamaah. Meskipun dia mengambil pendapat tidak terhitung berjamaah. Karena nggak dapat rakaat, yaitu ruku standarnya kan. Kemarin kita sudah mempelajari standar ruku itu bagaimana? Apakah ruku kita dapat ruku atau kita ruku dengan imam? Yaitu ruku dengan imam. Kalau imamnya sudah sami Allah, lalu kita ruku. Ruku kita pas sama pula sama jamaah. Tapi imam sami Allah. Ah, ini berarti sama dengan tidak dapat ruku. Karena dia rukuknya dengan imam, bukan dia ruku imam i'tidal. Ya kan? Tidak begitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena lalai, maka dihitung sebagaimana dia salat berjamaah pahalanya. Tapi kalau kita ambil pendapat mazhab Syafi'i, ini hitungannya asal dapat salat dengan imam tasyahud akhir, itu pahala jamaah tetap dapat. Nah, ini nanti gimana benarnya besok di hari kiamat kita buktikan. Allah yang menghitung itu semua ya kan. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kalau kita rujuk pula kepada hadis yang sering kita baca, idza maridul abdu au safaro, kalau ada orang sakit atau dia bersafar, kutiba lahu mislu ma kana muqiman sahihan. Dia sakit, dia bersafar, lalu dia tinggalkan ibadah-ibadah rutin yang dilakukan di saat sehat. Dia sehat ke masjid, bapak-bapak nih kan. Dapat dia dilipat gandakan pahalanya 25 kali lipat dalam hadis kan. Tapi dalam hadis yang lain 27 derajat. Ada dua deh. Kalau sholat berjamaah ini 25 kali lipat, ada yang 27 derajat. Makanya Bapak Ibu, kalau ada kesempatan umroh, pergilah umroh. Karena kalau kita sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat saja, berapa kali? 100.000. 100.000. Tapi sholat wajib aja ya, sholat sunnah enggak. Sholat wajib aja dia, sholat sunnah enggak. Enggak. Sholat sunnah enggak, yang wajib aja. Karena kalau sholat sunnah, Nabi, para sahabat, dulu waktu tinggal di Madinah, kalau sholat di Masjid Nabawi berapa? 1.000. 100, Bu. 500. Itu Palestina tuh. Masjid Al-Aqsa 500. Kalau Masjid Nabawi 1.000. Maunya dinaik-naikkan, malah diturun-turunkan. Enggak apa-apa ya, Bu ya. Kita tawaduk. Nah, jadi di Masjid Nabawi 1.000. Masjidil Haram 100.000. Masjidil Aqsa 500 atau 250. Ada dua hadisnya, saya pernah baca. Kok 250 ya? Bukannya 500. Rupa-rupanya ada dua-duanya. Nah, ya adalah Allah aja besok ya kan. Nah, gimana-gimana ya pahalanya pernah nampak sama kita kan. Itu yakin kita sama Allah. Jadi Masjid Nabawi 1.000. Tapi Nabi sering sholat di rumah. Sholat sunnah Nabi kan banyak di rumah. Bahkan Nabi sering mengatakan, dalam hadis Nabi pernah mengatakan, afdhalus sholawat fil masjid, afdhalus sholat fil bait ilal maktubat. Nabi pernah bersabda, sebaik-baik sholat di rumah kecuali 5 waktu. Berarti sahabat pun otomatis banyak sholat di rumah. Dan Nabi pun dalam banyak riwayat, ketika beliau, kan rumahnya kan samping Masjid Nabawi.
Ketika beliau datang ke masjid, langsung sholat jadi imam. Tidak sholat sunnah di masjid lagi beliau. Mungkin ada sesekali bisa jadi ya, tapi saya belum pernah tahu. Anggaplah ada misalnya gitu kan sesekali. Tapi banyak di rumah beliau sholat sunnah. Bahkan dalam hadis itu, Nabi kalau ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dia di rumah. Fi baitihi. Dalam hadis itu. Kita nanti, iya samping ya. Nggak jauh. Saya pun nggak pernah lihat Bu ya, cuman tahunya kayak gitu. Karena belum pernah pergi. Nah tuh, Ibu udah Bu ya. Nah, jadi karena Masjid Nabawi pelebaran, rumah Nabi kena jadinya. Makanya kuburan Nabi itu kan dalam masjid karena pelebaran terus. Tapi di zaman Umar bin Khattab itu kuburan Nabi itu dilapisi 3 lapis kalau tidak salah, kata Ibnu Qayyim. Nah, jadi biar tidak nampak orang menyembah kuburan kan gitu. Karena pelebaran. Karena awalnya Nabi itu rumahnya di samping Masjid Nabawi. Jadi ketika Nabi masuk Masjid Nabawi, itu langsung sholat wajib. Berarti Nabi sholat sunnahnya di rumah. Dan apalagi tambah hadis, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, saya pernah baca ketika, nanti kita akan bahas tuh ya, sholat qobliyah ba'diyah, rawatib sunnah qobliyah ba'diyah itu ada 22 rakaat. Tapi yang muakkadah 12, yang enggak muakkadah ada 10. 2 sebelum subuh, 4 sebelum maghrib, zuhur, 4 setelah zuhur, 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 setelah maghrib, 2 sebelum isya, 2 setelah isya. Itu 22. Tapi nanti yang muakkadah 12, yang enggak muakkadah 10. Kalau kita ambil yang muakkadah saja, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 12. Nanti kita akan kaji. Nah, di sela-sela itu nanti ada hadisnya Nabi qobliyah ba'diyah maghribnya di rumah, ba'diyah isya di rumah juga. Nah, kayak gitu. Berarti kalau di rumah kan tidak di masjid. Kalau dia memang dihitung yang sunnah, kenapa harus di rumah? Maksudnya kalau yang sunnah dihitung juga dalam yang 100.000, yang 1.000 tadi, kenapa di rumah kan? Nah, jadi saya lebih kepada mengambil yang saya pernah baca itu wajib saja. Ya, kalau nanti ada yang bilang sunnah juga, berarti hitungannya dari kiamat besok lah. Ya kan? Tapi kalau sekali lagi Bapak Ibu, banyak hadis menjelaskan sholat sunnah baiknya di rumah. Tapi sholat wajib di masjid. Kalau kita enggak, sholat sunnah enggak, sholat wajib di rumah. Jarang sholat sunnah, gimana mau sholat wajib kan? Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini, kalau Bapak Ibu misalnya ya, sholat di Masjidil Haram, 100.000, itu saya hitung-hitung kemarin, 100.000 dibagi 365 hari setahun. Berapa tuh? Ada yang guru matematika sini? Biasanya X kali Y yang tahu dia cuman kan. Saya nggak paham kayak gitu. X kali Y kali X, apalah gunanya dipelajari. Nama-nama kerjaan pikiran saya. Tapi nggak tahu juga saya nggak perlu menyalahkan. Cuma saya pikir apa hikmahnya nih. Ujung-ujungnya belajar matematika nih, 1 tambah 1, 2. Ujung-ujungnya kan kali-kali. Tapi kalau dilihat rumit. Nah, jadi 100.000 dibagi 365 hari 1 tahun. Berapa Bapak Ibu? Saya sudah hitung. 274. 274 tahun. Jadi Bapak Ibu, sekali sholat di Masjidil Haram, maghrib misalnya, itu kalau sholat di Musola An-Nur, Masjid Jami' Tigobaleh, Masjid Raya Bukit Tinggi, Masjid Raya Sumatera Barat, itu butuh umur 274 tahun. 274 tahun. Jadi kalau kita sholat nih maghrib sini sekarang nih, butuh 274 tahun dengan sekian kali 1 hari kali 365 hari kali 274 gitu. Baru sama dengan sekali di Masjidil Haram maghrib. Itu kalau dilipat gandakan 25 sekali kali 25 itu 25. Kalau 274 dikali 25 udah berapa itu, Bu? 6.000 tahun sekian butuh umur kita. Saya pikir-pikir, oh iya juga ya, ngeri juga nih ya. Maka kalau ada kesempatan, kita upaya-upayakan, bisalah kita kiranya sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Karena pahalanya besar. Apalagi Bapak Ibu. Enggak, kalau sholat yang dihitung 100.000 ini wajib aja. Sholat sunnah enggak. Ini yang saya ambil pendapatnya, Bu ya. Karena Nabi sendiri sholat sunnah di rumah. Dan sahabat tentu banyak di rumah juga kan? Nah, gitu.
Tapi kalau kebanyakan nampaknya kita memahami wajib sunnah sama ya Bu ya. Tapi kalau saya yang wajib aja. Dan saya pernah dengar juga ceramah salah seorang ustadz kita di Bukit Tinggi ini, kalau tidak salah saya Buya Gus Rizal itu dia juga mengatakan wajib saja. Ini makin kuat saja nih. Tapi sekali lagi besok dari kiamat. Pokoknya sholat sunnah aja lah. Di Masjidil Haram tidak apa-apa juga sholat sunnah. Anggaplah sholat wajib saja. Kalau dia sholat sunnah juga berarti kan lebih. Ya kan? Makanya kalau ada kesempatan sholat di sana. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk yang pertanyaan nomor 4. Lalu, belum lagi. 5. Bagaimana jika makmum masuk ketika imam sudah ruku atau setelahnya? Bagaimana jika makmum masuk ketika imam sudah ruku atau setelah ruku? Nah, maka yang dilakukan oleh imam, oleh makmum yang masbuk tadi, pertama takbiratul ihram dalam kondisi berdiri sempurna, takbiratul intikal, langsung dia ruku. Takbiratul intikal ini hukumnya sunnah. Dia mau takbir boleh, enggak pun enggak masalah. Yang penting takbiratul ihram sempurna. Lalu mengikuti posisi imam sebagaimana dia mendapatinya, lalu mengikuti gerakan-gerakan imam hingga imam selesai. Jika ada rakaat yang terlewat, dia pun menyelesaikan. Naik rakaat selanjutnya dia sendirian. Ini sebagaimana yang kita sudah sering praktekkan. Yang keenam, bagaimana posisi shaf yang benar antara imam dan makmum, khususnya laki-laki dan perempuan? Kalau yang laki-laki, Bapak Ibu, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbas, qala, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, saya pernah sholat di suatu malam dengan Nabi, dzata lailatin. Qumtu an yasarihi. Nabi pernah sholat malam, sholat tahajud. Lalu saya datang, saya di samping kiri Nabi, kata Ibnu Abbas. Fa akhadha Rasulullah SAW bira'sihi min wara'i faja'alani an yaminihi. Lalu kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menarik kepalaku. Nabi mengambil kepala. Jadi kan sholat tahajud Nabi sendirian nih. Datang Ibnu Abbas. Samping kiri dia. Dipegang sama Nabi kepalanya. Habis itu digesernya ke belakang. Lalu taruh ke depan. Tidak batal berarti. Jadi bapak, ibu, bapak-bapak khususnya, kalau lagi sholat, anak masuk ke kiri, pegang kepalanya geser. Apa ya nih kata dia? Kamu tidak paham, batal langsung. Jadi Ibnu Abbas samping Nabi, sholat berjamaah berdua kan, dipegang kepalanya geser. Makanya saya pun sekali lagi, kalau lagi sholat, HP bunyi, lagunya lagu Asarehe pula. Tahu Bapak Ibu enggak ya? Saya waktu kecil dulu dengar, saya enggak pernah lagi. Lagu dangdut, koplo apa gitu kan. Ambil HP-nya matikan. Jangan biarkan. Lagu disco-disco DJ itu pula dalam sholat berjamaah kita. Oh, gimana orang, siapa yang bunyikan ini? Ini kan bahaya Bapak Ibu. Ada kan film Malaysia? Bunyi HP-nya. Bunyi. Habis itu bunyi lagi. Imamnya marah dia. Siapalah yang makmum nih. HP-nya disco-disco. 3 kali lagu. Pas sudah salam, bunyi lagi. Marah juga imam nih. Siapa ini? Kiranya HP imam. HP saya rupanya. Ada film Malaysia. Bingung saya lihatnya. Kok bisa lah kayak gini imam. Imamnya udah tua, maklum. Dia bawa HP, pengen gaul juga ya kan. Kiranya dia lupa bawa HP. Memang jangan bawa HP kali. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan, kalau bunyi matikan aja, enggak apa-apa. Insya Allah enggak batal. Ambil mode pesawat, meskipun enggak di atas pesawat. Kalau enggak ada sekarang ini, jangan ganggu. Kan ada tuh. Jangan ganggu, enggak ada bunyi-bunyi. Telepon masuk, cuman bunyi enggak. Itu aja. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan, ketika Rasulullah lagi sholat wajib, sholat sunnah malam hari, sholat tahajud, lalu datang Ibnu Abbas samping kiri, dipegangnya kepala Ibnu Abbas, digesernya ke kanan. Berarti laki-laki ini kalau sholat berdua kita, samping kanan dia. Di samping kanan, sejajar. Tapi memang ada pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i, ya, ini dianjurkan katanya mundur ke belakang sedikit. Ujung jari berjumpa dengan tumit imam katanya. Tapi kalau saya Bapak Ibu, saya lebih mengambil pendapat yang pertama. Jadi kalau kita berdua sejajar aja, ya paling maju sedikit aja. Jadi jangan sampai putus. Kan kita kan dianjurkan, ditekankan untuk merapatkan kaki kan sesama imam, sesama makmum kan. Kan begitu udah pernah kita kaji kan.
Kalau berdua, bagusnya rapat aja. Kalau nanti sudah bertiga, baru dia mundur ke belakang. Nanti dia rapat pula kakinya sama jamaah yang nomor dua. Maksudnya bertiga mereka sholat. Jadi makmumnya berdua, rapat pula kakinya. Tapi kalau dia berdua sama imam saja, sejajar aja, paling mundur sedikit. Tapi di madzhab Syafi'i dianjurkan agak ke belakang, biar membedakan mana yang imamnya, mana yang makmumnya. Jadi ya, kedua-duanya boleh lah. Tapi yang jelas kalau saya ditanya, saya mengamalkan yang pertama Bapak Ibu. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas. Silahkan, kita tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Lalu kalau perempuan bagaimana? Sesama perempuan. Kalau dia misalnya imamnya laki-laki kayak biasa. Imam, posisi bapak, anak-anak di belakang. Cuman sebenarnya anak-anak tidak pula disuruh-suruh di belakang. Kalau dia rasanya nggak ribut, aman, posisi dia tidak boleh diganggu. Karena dia layak mendapatkan keutamaan. Tapi kan takut kita anak ini ribut segala macam. Oke lah, taruh dia belakang. Kemudian ibu-ibu di belakang. Sebagaimana yang sekarang ini. Tapi kalau sesama perempuan bagaimana? Sesama perempuan. Merujuk kepada hadis dari asar dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, an Raithah al-Hanafiyah, anna Aisyata ummahatuhunna wa qamat bainahunna fi salatin maktubatin. Dari Raithah al-Hanafiyah bahwa Ibunda Aisyah mengimami para wanita dan beliau berdiri di antara mereka dalam salat fardu. Jadi Ibunda Aisyah pernah jadi imam. Jadi jamaah itu semuanya samping kanan, samping kiri. Sebagaimana dalam asar Ummu Salamah istri Nabi. An Hujairah an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha ammathunna faqamat wasatan. Mengimami. Jadi ammathunna bukan ummatuhunna ya, ammathunna, mengimami mereka para jamaah wanita, faqamat wasatan. Ummu Salamah berdiri di tengah-tengah. Jadi kalau imamnya sesama perempuan, berarti perempuan di tengah dia. Samping kanan, samping kiri, wanita-wanita. Tapi kalau laki-laki, ke depan dia. Laki-lakinya di belakang. Kalau perempuan enggak, dia di tengah. Di tengah dia. Nah, meskipun ada juga sedikit, saya baca itu, sebagaimana pendapat yang tadi laki-laki itu, ya agak-agak belakang dikit lah, perempuannya ada, yang jamaahnya agak ke belakang sedikit, perempuannya agak ginilah mungkin kakinya ke depan dikit. Tapi kalau Ibunda Aisyah sama Ummu Salamah, ya samping kanan, samping kiri. Ya beda pemahaman sedikit, tidak masalah Bapak Ibu ya. Tapi kalau kami di pesantren itu memang mengamalkan yang selama ini, setahu saya belum pernah lihat, tapi yang dapat laporan kita, ya anak-anak itu sama kami sedikit kecil dijadikan asatid, itu ya ustadzahnya di tengah, makmumnya di samping kanan, samping kiri. Itu untuk imam sesama wanita, perempuan. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Silakan. Datang ke rumah. Berarti bukan di masjid. Iya. Ya nggak ada masalah sih kayaknya ya. Nggak ada masalah, Bu. Maksudnya nanti laki-lakinya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kan nggak mengganggu yang penting. Oh gitu. Nggak, sekarang begini. Yang wajib berjamaah itu adalah laki-laki. Perempuan yang wajib berjamaah ke masjid adalah laki-laki. Perempuan kan boleh. Kalau saya boleh. Bukan dianjurkan, boleh. Bukan dilarang. Saya takut-takutnya ada kemarin itu status ustadz di Facebook. Ustadz, di Facebook nih, ada ustadz mengatakan perempuan tidak usah ke masjid. Bagaimana hukumnya? Begini, 1, 2, 3. Jangan-jangan saya dianur ini tidak maksudnya ini. Saya bilang, tapi kan tidak pernah juga saya bilang ibu-ibu jangan ke masjid. Boleh ke masjid. Karena hadisnya la tamna'u ima Allah masajidullah. Jadi yang ke masjid wajib ini laki-laki. Kalau menurut yang wajib. Kalau yang menurut fardu kifayah ada. Tapi saya lebih kepada pendapat yang wajib. Kalau tidak dosa. Kalau tidak ada alasan. Karena banyak hadis yang keras sekali mengancam laki-laki yang tidak berjamaah ke masjid. Lalu
Kalau dia berjamaah di masjid, tentu laki-laki jadi imam. Nah, tapi ini bagaimana dengan di rumah? Di rumah, kalau perempuan sesama perempuan buat jamaah, ya tidak ada masalah. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sesama dia. Harusnya kan kalau ke masjid kan bisa juga. Tapi ini kan, kalau tadi, saat nanti masuk pula laki-lakinya ke rumah. Kalau memang ada laki-lakinya datang, harusnya dia jangan jadi imam di rumah itu. Dia imamnya masjid. Jadi nggak ada masalah, Bu. Kalau sama saya, nggak ada masalah seperti itu. Tapi kalau memang ada laki-lakinya, ya udah kita suruh dia imam. Kita berjamaah di belakang. Tapi kalau misalnya dia belakangan baru datang, khawatir dia hadir, ya ngapain jadi terlambat dia. Salahnya. Jadi nggak ada masalah. Tahu saya nggak ada masalah. Karena kan kalaupun tadi saya khawatir nanti kita datang, berarti kan seolah-olah mewajibkan laki-laki ini jadi imam di rumah itu. Sebenarnya nggak wajib dia jadi imam. Karena kalaupun dia mau jadi imam, dia di masjid, bukan di rumah. Rumah itu wilayahnya perempuan. Kalau dia ada, dia jadi imam boleh. Nggak pun dia mau jadi imam, nggak ada masalah sesama perempuan. Wallahu alam bishawab. Begitu yang kami pahami. Ada yang lain? Ibu pertanyaan? Nggak ada. Bagaimana hukumnya baca apa? Rumah di masjid? Maksudnya ini ibu-ibu 3 orang datang ke masjid. Iya, kemudian imam posisinya kita pikir kita terlambat 1 rakaat gitu, Bu. Kok bisa 3 rakaat? Karena nggak terdengar. Oh gitu ya. Oh jadi gini. Oh berarti gerakan imam nggak pas sama gerakan makmum intinya. Kan ada juga tuh yang terjadi ya Bu ya. Imam nih kiranya sujud sajadah dia. Sujud tilawah. Main-main sujud tilawah dalam kondisi yang nggak biasa tilawah. Kalau rakaat pertama sholat Jumat subuh. Sholat subuh di hari Jumat kita kan rutin ya melakukan rata-rata di masjid-masjid pakai sujud tilawah. Kiranya ada imam sholat maghrib dibacanya sujud tilawah tuh. Dibacanya yang ada ayat di situ kita pakai sujud tilawah. Kan ada 15 titik dalam Quran. Akhirnya imam nih sujud, orang ruku. Ada tuh. Ini kan pernah terjadi tuh. Khususnya jamaah ibu-ibu karena nggak nampak. Ini bagaimana gitu kan? Ini bagaimana? Nggak perlu diulang. Jadi nanti kalau memang kayak gitu itu kan nggak disengaja. Salah yang nggak disengaja. Lagian maunya imam ngasih tahu. Nanti kita baca surat ayat-ayat yang ada tilawahnya ya. Jadi nanti kita pakai langsung sujud. Pas saya takbir jangan ruku, sujud aja. Tapi gimana kalau nggak dikasih tahu sama dia, lalu jamaah kita perempuan pula di belakang tertutup dengan sater kan? Itu bagaimana? Orang ruku, imam sujud, laki-laki juga sujud, karena kan nampak sesama laki-laki. Orang berdiri, lanjut ya, bukan iktidal kita nih. Kan gitu. Ibu-ibunya niatnya iktidal. Imamnya lanjut ayat. Ini bagaimana? Nggak ada masalah, Bu. Dimaafkan. Jadi kalau kayak gitu pun, ibu rasanya nggak dengar tadi, berarti ibu ya kalau ibu 3 rakaat, imam 4 rakaat. Berarti kurang 1. Kalau kurang 1 ibu tambah 1 rakaat saja. Jadi salah-salah yang tibanya yang nggak disengaja itu dimaafkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sama kayak gini juga. Ustaz, bagaimana hukumnya amin duluan kita pada imam? Kan itu kan susah juga memprediksinya kan. Imam dia waladhdallin. Amin. Kita amin. Langsung gitu kan.
Ini dimaafkan. Yang kayak gitu tuh yang istilahnya sedikit-sedikit cuman itu dimaafkan. Makanya memang ya kalau bisa ada juga yang dibuka sedikit. Jadi ibu-ibu ini ada panutannya gitu di depan gitu kan. Sebagian. Cuman lucu juga kita di Indonesia ini. Pas pengajian gini dibuka, pas sholat ditutup. Emang ngapain ditutup-tutup? Apa hikmah ditutup sebenarnya? Apa hikmahnya? Enggak nampak lagi-lagi. Ini nampak ini. Dalam sholat aja emang gitu. Dulu, di zaman para sahabat, nggak ada sater-sater nih. Nggak ada sater-sater nih. Nah, cuman dulu ada orang-orang munafik, dia lagi ruku, ngintip ke belakang. Gitu dia. Makanya sampai Nabi bilang, sebaik-baik soft perempuan di belakang. Sebaik-baik soft laki-laki di ya biar mulia kan. Bisa juga ada hikmahnya, biar jauh dia dari perempuan. Di antara hikmahnya juga. Nah, jadi biar nggak ini gitu. Tapi habis pengajian ini nampak juga, nampak. Membatasi gitu kan. Tapi nampak juga. Ya jadi kan nggak flat ditekan-tekankan kali. Jadi intinya ya mungkin kalau bisa ada dibuka ruang sedikit. Jadi nanti ada yang imam makmum di tengah itu bisa nampak yang bapak-bapak di depan. Kalau memang beresiko kayak gitu. Tapi kalau enggak, ya sempurna aja seperti tutup biasa. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya kalau ditutup tinggi begini kan bagus. Kalau misalnya cuman sepinggang, orang berdiri itu nampak juga. Sama aja kan. Kan begitu. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang dia salahnya itu nggak tahu, itu dimaafkan. Ya tinggal tambah aja kan gitu. Nah, jadi untuk yang jamaah perempuan ini, dia di tengah-tengah jadi imam. Kalau dia mengimami makmumnya sesama perempuan, dia imamnya di tengah. Lanjut, makmum membaca Al-Fatihah apa tidak di belakang imam? Nah, ini ada dua pendapat Bapak Ibu. Wajib baca Al-Fatihah di belakang imam. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Ya. Merujuk kepada hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fahiya khidaj dalam hadis lain. Siapa yang salat tidak membaca Al-Fatihah maka salatnya kurang. Kalau yang pertama tadi salatnya tidak sah. Maka menurut pendapat mazhab pertama ini baca Al-Fatihah tetap wajib meskipun bagi makmum. Apalagi dalam sholat sir. Sholat zuhur, sholat asar. Apa aja sir tuh? Dua cuman ya. Zuhur sama asar. Itu wajib sekali itu. Sepakat ulama. Wajib baca, makmum baca. Tapi kalau nanti dia terlambat, yang pernah saya sampaikan, lalu langsung dia ruku, pas dapat imam ruku, tidak wajib. Dimaafkan. Makanya kalau bercandanya, udahlah terlambat aja kita ya enggak wajib. Yang enggak terlambat malah wajib baca. Kalau enggak sah. Kalau dia terlambat, enggak baca karena terlambat langsung ruku, sah. Nah itu pula deh. Gitu deh. Adapun pendapat kedua, wajib diam. Ini pendapat Hanabilah nih biasanya. Wajib diam. Kenapa? Karena imam baca, dengarkan. Dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf 204, surat ke-7. Kalau Quran dibaca, maka dengarlah dengan baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu dapat rahmat Allah. Jadi kalau sudah dibaca Quran tuh, kita diam aja biar kita tahu. Kalau imam pun salah, kita bisa membenarkan. Lagian kalau imam udah baca, kita baca lagi, untuk apa kita baca? Kan gitu. Untuk apa bacaan imam? Itu logikanya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, dalam satu hadis pernah juga ada sahabat sallan Nabi bi ashabihi salatan nadhunnu annaha subuh. Dalam hadis Abu Hurairah, aku mendengar dalam satu hadis, dalam satu riwayat, aku mendengar Abu Hurairah berkata, ini sahabatnya saya lupa siapa nama sahabatnya. Lalu kata Abu Hurairah, Nabi sholat bersama para sahabat yang kami mengira nazunnu annaha subuh. Kami mengira bahwa itu adalah sholat subuh. Hal qara'a minkum min ahadin. Lalu Nabi bersabda, apakah salah seorang dari kalian ada yang membaca surat di belakangku? Jadi Nabi kan sholat subuh nih. Ada enggak orang yang di belakang saya, Nabi jadi imam, yang membaca pula sebagaimana yang aku baca? Maka ada seorang sahabat bilang, qala rajulun ana qala. Rajul ana, ya Rasulullah saya baca.
Jadi Nabi baca, dia di belakang juga baca, kata seseorang. Nabi tahu, ternyata Nabi ini dikasih informasi. Makanya Bapak Ibu ada sebagian menyebutkan, Nabi itu bisa melihat di depan, bisa melihat di belakang. Nah, padahal sebenarnya tidak pula bisa semua kan. Ya mungkin kondisi kayak gini aja diberitahu sama Allah kan. Lihat malaikat Jibril, Muhammad, tuh si fulan baca di belakang tadi. Tegur, kan begitu mungkin ya. Qala inni aqulu mali unaza'ul Qur'an. Lalu Nabi bersabda, kenapa aku ditandingi dalam membaca Quran? Berarti kalau aku baca, jangan ditanding-tandingkan. Maksudnya jangan menandingi aku. Berarti maknanya diam. Ini pendapat kedua. Jadi Bapak Ibu, kalau ada Ustadz nanti menjelaskan, kita jadi makmum ini diam aja lah. Karena bacaan imam, bacaan makmum. Karena ada juga hadis, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam mencakup bacaan makmum. Meskipun ada sebagian mempersoalkan hadis ini. Jadi ada dua pendapat dalam masalah apakah wajib makmum baca Al-Fatihah. Yang mazhab Syafi'i wajib. Yang mazhab selain itu, khususnya Hambali, tidak wajib. Karena sudah diwakilkan oleh Pak Imam. Bapak Ibu pilih yang pertama apa yang kedua? Kalau saya dari dulu pakai yang kedua. Tapi belakangan nih saya pakai yang nomor 3. Tapi yang nomor 3 saya tidak sebut. Untuk hati-hati, baca aja Al-Fatihah. Untuk kehati-hatian. Cuman rasanya lagi berat mulut baca. Dengarkan aja imamnya. Sesekali lah. Saya kayak gitu sekarang. Kadang saya baca, kadang enggak. Tapi sering saya baca sekarang. Setelah saya baca lagi, saya lebih banyak baca Al-Fatihah sekarang. Nah, cara membaca Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i itu ada 3. Terakhir. Pertama, imam baca Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pun ngikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kita Ar-Rahmanirrahim. Kalau dia ikut, ini yang pertama. Gaya pertama. Gaya kedua, setelah imam membaca Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diamlah imam ini sejenak. Mempersilahkan makmum membaca. Enggak boleh. Boleh enggak gitu nah. Gini Bu, untuk orang awam memang anjuran para ulama ikutlah mazhab awam. Mazhab yang paling banyak dipakai. Biar enggak terjadi timbul fitnah. Tapi kalau timbul fitnah, kalau enggak timbul fitnah mati kan enggak. Saya rasa untuk yang timbul fitnah memang ada beberapa ya. Termasuk baca bismillah sir apa jar, nanti timbul fitnah. Tapi kalau ada hal-hal yang kadang lebih rinci, enggak pula timbul fitnah. Cuman mana yang lebih kita yakin dari pendapat itu saja. Karena banyak, misalnya orang di Arab Saudi, pergi orang ke sana ya kan, laki perempuan bersentuhan batal kalau mazhab Syafi'i kan. Kalau mazhab Hambali enggak batal, suami istri enggak batal. Yang batal itu ketika berhubungan saja. Kalau enggak batal. Lalu pergi orang umroh, orang laki perempuan bersentuhan gimana? Katanya kita nggak pakai Syafi'i sekarang. Alasannya rukhsah ini. Ya pokoknya ketika kondisinya itu darurat, bisa saja dia berubah. Cuman Bapak Ibu bukan daruratnya. Mana yang kita lebih yakin dalam hal ini? Dan kita tidak menyalahkan orang yang berbeda. Nah, kalau jamaah An-Nur kan udah mantap nih. Level nomor 3 nampak ini. 1, 2, 3. 3 dah nih. Yang lain-lain 2, ada pula yang 1. Kalau yang 1 itu retorika. Kalau level nomor 2 udah mulai ilmu dah. Seralah retorika Ustaz tuh kayak mengantuk kita gaya dia. Tapi yang penting ada ilmu kita dapat kan gitu. Kalau yang level nomor 1, yang penting ketawa, ilmu nanti lah, yang penting ketawa. 15 juta sekali ceramah ya kan. Jadi ini Bu, jadi sebenarnya dianjurkan tidak, biar tidak membingungkan. Bahkan ulama khususnya untuk orang awam itu mazhab umum dipakai. Tapi Indonesia hari ini dibilang mazhab Syafi'i secara umum, banyak juga yang enggak. Ya, saya pernah konsultasi sama dosen saya pakar usul fikih di Jawa sana. Dia bilang enggak bisa. Muhammadiyah aja udah beda sendiri ya. Apalagi belakang nih banyak istilahnya kawan-kawan salafi. Wah itu gentol kali ya membalinya. Meskipun ada juga yang sudah mempromosikan Syafi'inya. Nah, yang seusat tamat Timur Tengah. Kayak Ustadz kita. Ustadz kita sekarang. Itu kan Latif. Tuh kalau amalannya banyak Hambali tuh Bapak Ibu. Saya muridnya. Banyak Hambali. Kan dari Arab Saudi. Meskipun tidak semua. Tapi kalau saya perhatikan. Banyak Hambali beliau. Ya kan? Bismillahnya mungkin lebih kepada sir. Ya kan? Tidak pakai kunut. Ya.
Nah, itu. Hah? Iya. Kita kenapa nggak Hambali? Karena Indonesia ini sudah terlanjur banyak Syafi'inya sejak awal. Kebetulan Makkah itu dulu katanya pernah Syafi'i juga, tapi berubah jadi Hambali. Jadi kita sebenarnya kenapa nggak Hambali atau kenapa nggak Syafi'i? Itu terserah sebenarnya. Mana yang lebih banyak dipakai itu lebih. Karena keempat mazhab ini diakui, empat mazhab ini. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Makanya saya berusaha, kalaupun kayak saya kadang beberapa kondisi lebih suka ke Hambali, beberapa pendapat, tapi selalu saya tampilkan yang Syafi'inya, biar tidak ada keributan. Karena tadi saya bilang, kalau mazhab Hambali, dia samping kanan jamaah itu sejajar, kalau berdua sholat. Kalau Syafi'i, agak ke belakang sedikit. Kita tampilkan. Biar apa? Biar nggak ribut. Tapi kalau satu aja, oh berarti sama lagi menyalahkan. Itu nanti kesannya. Dan sekarang ini, jamaah ini udah cerdas. Karena di YouTube itu ustadznya bercampur-campur. Ada yang Syafi'i, ada yang Hambali, ada yang Syafi'i, ada Hambali. Ya sudahlah, kita kedua. Kalau dulu enggak. Dulu salah-salah kita ceramah, orang nggak tahu. Kalau sekarang, salah orang tahu. Karena direkam. Mungkin ceramah saya ini ada yang salah. Bisa jadi orang, Ustadz, salah itu. Di komentar YouTube. Makanya nanti dinonaktifkan aja. Mana tahu, kan? Saya kan nggak tahu. Kadang mulut kita ngomong 1 jam, nggak tahu kita kan, Bu, karena banyak salah. Kita nggak tahu. Makanya memang setelah direkam, didengarkan lagi. Tapi nggak ada waktu untuk itu. Mudah-mudahan yang salah dikoreksi ya, kita minta ampun sama Allah dan kita perbaiki. Tapi kalau benar, mudah-mudahan bermanfaat, dapat pahala. Nah, itu. Jadi gitu, Bu. Karena banyaknya Syafi'i di Indonesia ini, ya mau nggak mau kita berusaha untuk menjamaikan yang versi mazhab Syafi'i. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Udah habis. 3 menit lagi komat. Berarti tidak habis-habis juga materi kita yang makmum-makmum ini nampaknya. Besok kapan makmum mengoreksi baca. Ini juga yang terakhir kemarin. Cuman tadi ada yang saya tambah memang. Materi yang kemarin saya buka lagi tambah sedikit. Insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Itu aja mungkin dari kami Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.